Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, barangkali ingin mendengar cerita-cerita perjalanan kami. Barangkali para ikhwan ingin mendengarkan, maka marilah kita bersama-sama mengamalkan agar bisa supaya beristiqomah untuk semuanya para ikhwan. Barangkali maka saya akan bercerita tentang pemberangkatan ke Pondok Pesantren Suryalaya. Inilah yang telah membawa ke Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, dan kenapa sampai dikasih teguran, sampai dikasih rintangan, kembali lagi kepada perbuatan saya. Mungkin antara perbuatan diri saya, yaitu dapatlah pergaulan tantangan seperti itu. Maka saya ingin membagi-bagi cerita gitu, tentang perjalanan yang telah dapat kami rasakan. Maka marilah kita bersama-sama belajar agar bisa beristiqomah untuk amaliyah torekot, kodiyah, wa naksabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya, jangan sampai mengalami seperti saya. Singkat cerita, maka saya akan ceritakan waktu saya pada tahun 1998 atau 99. Maka waktu sampai namanya pada tahun 97, saya masih aktif bersamaan dengan ketua saya, dikarenakan sekarang dia kan telah almarhum.
yaitu yang disebut namanya mantan preman. Inilah dia orangnya gitu. Itu sampai namanya pada waktu 97 kami pun sempat bermanakib di rumah. Dan kami pun sempat antara mandi tobat, sholat tobat dengan pimpinan ya ini. Setelah lama-lama kemudian sempat kami berjauhan tinggal selama pindah dia ke Serius. Sampai banyak pun ikhwan di situ. Gitu. Jadi itulah yang saya nyatakan, dulu mah nggak seperti begini gitu. Tuh. Ini saya ingin membagi cerita. Dulu seingat saya, sebelum saya pisah dengan pemimpin gitu, anggaplah ketuanya gitu, misalkan sampai ke Suryalaya, misalkan dapat 2 mobil, misalkan dulu seperti bawa angkot kan pernah juga, misalkan 2 angkot gitu, dipungutilah seorang-orangnya sekian-sekiannya. Dulu masih zaman 150.000 per orang. Dalam 2 mobil pemberangkatan ke sana, sampai ke sana dapatlah makan nasi goreng waktu itu. Prasmanan seperti begini, nyendok sendiri seperti sekarang ini. Cuman khusus nasi goreng yang pernah saya alami. Cuman maka jauh berbedanya antara saya dengan yang sekarang gitu. Dimohon maaf gitu. Kenapa bedanya? Pemimpin langsung masuk namanya daftar ke pendaftaran, ke penjaga. Gitu. Ke kantoran. Lalu setiap saya namanya berserta rombongan langsung masuk namanya ditalkin. Setiap datang selalu ditalkin, selalu ngikut saya pun gitu. Nah setelah keluar, begitu pada waktunya selesai manakib, pulang baru ketemu dengan ketua. Itu.
Jadi keuangan pun sama, yang megang ketua gitu. Nggak nanya kelebihannya, kadangkala berhenti namanya di perjalanan, ketua lah yang membagi makanan dan membayar ataupun di warung gitu. Berhenti di rumah makan, hadiah yang bayar itu ketua. Ada kelebihannya sisa ongkosnya, misalkan ya mungkin masuk ke Suryalaya gitu. Itu caranya setadiannya mah saya itu kan gitu, yang pernah saya alami. Nah, saya pun dari berapa kali saya ke Suryalaya waktu itu masih abah masih ada, jadi belum pernah saya ke Makom gitu, sampai 7 kali pun belum pernah diajak ke Makom gitu sama ketua ini. Tapi begitu sampai namanya pulang dari Suryalaya sampai ke tempat perdiaman, selalu dipimpin manakibnya, hotamannya, manitobatnya, yaitu di depan ya. Dulu kan tadiannya kan saya juga tinggal di situ sebelum ngebangun rumah yang Bapak Soleh tempati gitu. Di depan masjid yaitu Kampung Jati. Di lingkungan yaitu Bapak Mandor Basur almarhum, yaitu ada namanya yang disebut namanya Mas Dirun. Nah, di rumahnya dialah gitu. Mandinya pun nama di situ. Tuh. Ya, ini mah ingin membagi-bagi cerita. Setelah dia namanya pindah ke serius, jadi saya agak jauhan gitu. Timbulnya saya merasakan, jadi seolah-olah nggak aktif gitu. Ya di sana mah di serius aktif, banyak lagi ikhwannya yang lain, misalkan seperti orang-orang Padang, campur aduk lah gitu. Nah, lalu saya agak jauh dengan ketua, ya seolah-olah kadang diamalin, kadang enggak. Nah, itu yang merasa saya bandelnya di situ. Sampai saya namanya dapat teguran, bahasanya, dapat tantangan gitu. Itu karena udah jarang diamalkan. Teguran dari mana? Yaitu teguran dari rasa. Mana kurang mengamalinya, kadangkala diamalin, kadangkala enggak. Timbullah hawa nafsu, perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara gitu.
Ya cuman ya alhamdulillahirobbil alamin kami bisa dapat merasakan. Itulah kan memang pesan guru kita, namanya amaliyahnya bahasanya kan 3: amalkan, amankan, lestarikan. Kenapa saya bisa ngerasa? Karena perbuatan saya yang nggak baik dijalani gitu, yang baik kurang untuk menjalani, dan alhamdulillah bisa diamankan. Itu kenyataannya. Maka sekarang saya merasakan. Karena apa? Ya itulah, saya merasakan dapat teguran, tantangan yang berat luar biasa. Mungkin seperti begini. Insaf pilahai murid-murid sekalian, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Mungkin saya banyak lupa, tidak bisa menahan hawa nafsu, maka saya merasakan orang maksiat. Dan alhamdulillah setelah itu bisa mengamankan yang saling para ikhwan dapati gitu. Kami mengakui, alhamdulillah itu mengakui merasa banyak dosa dan merasai orang bodoh kan gitu. Nah, baru sekarang saya akan uraikan tegurannya. Hari demi hari itu pun sama. Seketika menjelang bulan suci Ramadan, dulu setiap bulan pasti ada tempat untuk berjualan di lahan terminal yang kosong, pada bikin meja. Saya waktu itu sedang membuat meja, yaitu di samping rumah dulu tuh.
hampir ada itu tahun 1999 gitu. Itu seketika saya sedang membuat meja, tiba-tiba ada teman tetangga dagang. Dan saya pun sama, bukan baru. Saya punya anak buah karyawan seperti gitu. Walaupun dagang seperti namanya kecil-kecilan lah di pasar Parung yang namanya gitu, keliling. Saya biasa, saya ya namanya perjalanan, kita dapat saling merasakan. Mungkin perbuatan jelek ya hasilnya jelek juga kan, begitu. Itu pernah saya rasakan. Begitu tiba-tiba ada tetangga namanya lewat ke samping rumah, saya lagi membuat meja. Buat jualan sebulan. Mulai pada bulan puasa kan dulu di pasar Parung itu terminal, baru mulailah pada bikin meja, dapat namanya tempat, sampai pada waktunya sampai Lebaran, hanya cukup 1 bulan. Di waktu itu saya sedang membuat meja, ada teman lewat. Saya tanya, "Bang, dari mana?" Jack. Nah, itu. Kali siapa gitu. Lalu teman itu bawa senapan. Lalu mampir saya lagi bikin meja. Lalu saya tanya, seolah-olah saya ngejempolin, "Waduh, hebat amat Bang," gitu. Nah, segala bawa senapan segala, lagi nggak dagang apa? Ternyata dia mah bukan dagang, jadi kuli. Dagang peribahasannya, jadi karyawan tukang beras, anak buahnya Pak Haji Idin. Itu namanya saya kenal di pasar, katanya mah yaitu orangnya orang Bojong Sari gitu. Nah, waktu itu datang ke saya, mampir namanya
memang saya tanya, akhirnya dia mampir, ternyata dia bawa senapan gitu. Lalu saya jempolin, namanya dia bahasanya hebat lah gitu. Segala bawa senapan habis nembak burung, mungkin kan begitu. Seketika memang dia jawab, iya Jack, gua gitu. Gua udah nggak kerja, nganggur gitu. Gua puyeng nih gitu. Minta tolong apa? Minta tolong apaan? Mana saya, katanya. Berantem mulu katanya sama istri juga. Gitu. Mana besok bocah nama sekolah nggak punya jajan, nggak punya buat jajan. Mana gua bahasanya bini ngomel mulu. Gitu. Mana namanya nggak punya beras acan di rumah, kan gitu. Nah itu pun sama. Kenapa jadi teguran buat saya? Nah nanti saya bicarakan tentang persoalannya, kan gitu. Itu. Nah tiba-tiba dia gitu. Tiba-tiba dia namanya ngomong, Jack, ini senapan gua jual dah sama lu. Itu bahasanya emang kasar gitu, bahasanya kasar. Gua mah buat apa? Gitu. Bang, gitu. Jangan kata senapan, namanya beratnya mainin juga kagak bisa. Gitu. Kalau nggak nitip dah gitu. Gade lah, gade. Kagak ah. Buat apa rumah? Saya orang bisa-bisa aja nama walaupun senapan angin enggak. Gitu. Walaupun senapan angin enggak. Udah tuh pinjemin duit apa, kata gitu. Kata si abang itu, namanya orang kenal atuh. Nah tiba-tiba saya punya duit 25.000. Itu gak di rumah, bukan di kantong. Kan lumayan waktu itu mah. Kejalanan itu agak jauh juga ke samping rumah. Kalau dulu mah masih kosong, belum penuh sama kontrakan. Nah gitu. Lalu saya ambil tuh duit 15.000 yang di dalam rumah. Saya kasihkan ke dia 15.000. Nah ini
Tuh saya punya duit 25.000 semuanya, saya kasihkan 15 ya gitu. Nah, udah dia bahasanya makasih banyak. Lalu dia jalan mau pulang, ternyata pulangnya ke Tajur. Dari Bojong Sari mah katanya udah pindah ke Tajur gitu. Nah lalu setelah itu baru ada keseukuran 10 langkah saya ngelihat senapan kagak dibawa gitu. Lalu saya panggil lagi, "Bang, sini bang, sini." Balik lagi dia nyamperin. Emang saya lagi bikin meja buat dagang. Ini senapan bawa. Kenapa apa? Buat apa udah? Saya di sini. Udah pegang aja. Jack kata gitu. Akhirnya terpaksa saya senderin aja dari tadinya mah ada pohonan di situ, pohonan. Nah tiba-tiba selesai saya bikin meja, baru saya masukin ke rumah gitu. Tuh senapan sampai seminggu. Saya mah ngasih minjem duit ke dia 15.000. Emang bahasanya dia minjem. Saya punya duit 25.000 kan gitu. Nah tiba-tiba begitu saya pada waktunya pulang, saya ke Jonggol namanya, dapat seminggu. Begitu pulang saya ngedenger dari bini saya, tadi ada abang-abang kesini nanyain gitu. Sayanya lagi nggak ada. Begitu saya pulang dari Jonggol sampai ke Kampung Jati ya ke rumah, dapat pesan. Ada yang nanyain tadi, abang yang kerja di tukang beras itu. Setelah namanya lama-lama senapan namanya udah kedua minggu, dia datang lagi. Nah, itu datang lagi ke saya. Minta tolong lagi. Itu. Minta tolong. Tolongin gua, Jack, bahasa si abang itu kan gitu. Pinjemin duit gua lagi 20 mah, kalau bisa tuh senapan bayarin ngapa 70.000 mah gitu. Orang nyanggup bang, bukannya apa-apa, saya mau buat apa aja. Senapan angin buat apaan, saya mah belum pernah. Paling bisa juga saya mah megang ketapel, saya mah pakai jepretan burung mah gitu.
Saya mah namanya ngompanya juga nggak bisa saya mah. Lalu saya kasih 20.000 timbulnya. Nah, senapan suruh dibawa pun nggak dibawa. Saya sebenarnya udah ridho, saya ikhlas gak biarin. Senapan bawa nggak apa-apa. Ternyata saya suruh jajal-jajal, saya coba-coba sama tetangga. Kan di situ masih zaman depan rumah itu ada tukang pusen, pembikin pintu. Sempat senapan dijajal-jajal, dicoba-coba, yaitu klepnya rusak. Mungkin kan begitu. Nah, tiba-tiba suruh didangdanin. Di situ kan depan lapangan, di bawah pasar itu, ya masih zaman ada Pak Lubis waktu itu. Di jalur dia ada tukang servis senapan angin. Dibawalah sama karyawan saya ke tempat servis. Akhirnya senapan itu nggak bisa didangdanin, seolah-olah dibawa pulang lagi. Begitu tiba-tiba anak karyawan saya sampai ke tengah lapangan, ada yang ngikutin. Karyawan saya kan berdua, yang suruh ngedangdanin senapan. Ternyata ada yang ngikutin, pantesan itu senapan nggak bisa dangdanin. Ternyata senapan itu kepunyaan orang lain. Itu yang punyanya ngikutin di lapangan. Lalu anak buah saya ditangkap seorang, yang pulang seorang ke rumah. Gitu. Lalu saya datang ke tengah lapangan. Memang pada ditangkap anak buah saya sama yang punya senapan. Akhirnya saya datengin. Ditanya, ini senapan siapa bang? Ini senapan ada yang punya sebenarnya. Cuman saya tahu namanya nitip dia gitu. Dan lagi sempet saya juga nggak mau dititipin gitu. Dikarenakan dia ngomongnya butuh duit, nggak punya beras acan, ataupun nggak punya namanya besok buat nama jajan sekolah anaknya. Dan ketiganya bininya bahasanya ngomel aja. Gitu. Ini senapan ada yang punya, kata saya. Nah, lalu yang nanya itu, ini senapan saya, kata gitu. Iya, nanti dulu. Cuman ayahnya karyawan saya malah lepasin gitu. Nanti saya cari orangnya. Itu.
hari ini juga memang dilarang. Udah jangan sekarang katanya, senapannya udah ada ini. Enggak, saya penasaran, saya pun enggak mau. Itu makin lama kan makin banyak nih orang gitu. Akan saya cari yang punya nih senapan gitu. Akhirnya saya susul kemana? Ya ke Tajur kata rumahnya. Nah senapan dibawa lagi lah ke tempat saya, ke rumah saya bersama orang yang punyanya. Saya calling begitu. Nanti bang, ini senapan tolong pegangin nama abang. Saya mau nyari orangnya yang ngambilnya gitu. Tapi abang pura-pura ini senapan tanya mau dijual apa enggak gitu. Pura-pura ditawar gitu. Pura-pura ditawar. Kalau yang ngambilnya udah ketangkep sama saya gitu. Gitu. Begitu saya sampai ke Tajur, di depan rumah saya udah banyak orang. Gitu. Kalau dikumpulin hampir ada lah, misalkan setrek mah gitu. Kasarnya kan begitu. Orang itu. Namanya anak-anak muda, gitu. Anggaplah masa gitu. Begitu setelah namanya sampai saya tanya-tanya ke Tajur, sampai ke rumahnya, ketemulah di rumahnya. Begitu sampai saya ke rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban istrinya. Saya nanya, si abang ada po? Ada katanya lagi ngomong. Ya, ngomong anaknya. Dikarenakan ada saya, lalu disamperin. Bagaimana saya nanyanya? Ada apa? Jack katanya. Begini bang, ngomong-ngomong ono senapan mau dijual berapa duit? Emang kenapa? Jual aja 70 mah. Nanti kalau udah laku tinggal motong aja duit ente, Jack, kata gitu. Oh saya nggak bisa bang kalau begitu caranya mah. Dikarenakan itu yang mau belinya tetangga saya, dikarenakan ini barang bukan milik saya, abang yang punya, ya terserah abang itu mah gitu. Jadi saya merasa kagak enak ngejualnya gitu. Karena saya nggak ngegade ini gitu. Situ yang datang mau minjem duit buat jajan anaknya, tapi ternyata kenapa senapan ditinggal gitu. Jadi bukan milik saya itu mah. Pokoknya harus ente aja yang ngadepin bang gitu. Gitu. Akhirnya saya nggak panjang lebar ngobrol di situ. Gitu.
Bahasanya dia jawab, yang bener Jack, ada yang mau beli? Bener, gua bukan bohong-bohongan gitu. Bang, ada yang beli senapan di Padang Nawar, saya mau ngejualnya kagak enak gitu. Nah begitu sebelumnya nyebrang ke Kampung Jati dari Tajur, saya mampir dulu di warung, masih di Tajur. Mampir di warung, saya ngobrol dulu, nanya, mampir dulu sini, kita minum. Saya minum Fanta, nasi abang itu yang ngambil senapan, saya kasih Sprite. Lah kalau rokok saya beliin filter sebungkus. Nah ngomong lagi di situ, pokoknya sekarang begini aja bang, mending sama abang ke sono. Dan dia juga mungkin masih udah punya rasa waktu itu, kaget namanya. Kalau begitu mau udah jual aja sama ente Jack gitu, nanti potong aja langsung duit ente. Misalkan kalau aku 70.000, ya buat saya 40, buat situ bayar dah gitu, potong aja duit ente gitu maksudnya. Nggak bisa bang, saya merasa nggak enak kalau begitu caranya mah. Nah begitu nyebrang sawah, di situ kan belum ada perumahan Blangbir gitu, belum pernah ada. Itu di Tajur itu tadiannya belum ada perumahan, masih sawah bang, empang mulu. Nyebrang dari situ Tajur Kampung Jati, baru mau nyebrang pertengahan pun sama, udah nanya lagi, lu yang bener Jack ya, jangan ngebohongin gua lu, katanya. Bener ada yang mau beli itu senapan? Bener, gua ngapain kudu ngebohongin gitu. Bahasanya kalau dalam hati kan, daripada rumah habis dikeroyokin, saya dianggap sebagai penadah kan gitu. Padahal saya nggak ada minat gitu. Akhirnya terbawalah dia. Itu di dalam hati saya bicara begitu. Akhirnya dibawa, walaupun sampai ngobrol dengan cara pelan-pelan. Kalau saya emang jual kagak enak bang, bukannya apa-apa, itu kan milik abang. Abang pun sama nggak adain gitu. Kenapa senapan suruh dibawa kok nggak dibawa gitu. Abang mau merasa minjem duit sama saya mau walaupun nggak diganti nggak jadi soal kan gitu. Saya mau udah ridho, saya mau udah ikhlas, nggak apa-apa gitu. Nah begitu setiba namanya sampai ke rumah, depan rumah pisan, di situ kan ada tukang kusen gitu. Depan rumah saya waktu itu di Kampung Jati kan gitu. Lalu ditanya aja sama yang megang senapan, memang udah pindah tangan tuh senapan, suruh dipegang. Lalu ditanya, emang ini senapan siapa bang? Kata gitu. Senapan abang saya, kata dia. Kata si yang ngambil senapan. Gitu.
Langsung ditanya sama yang punyanya, senapan abang yang mana, kan gitu. Ya abang saya yang punya, kata gitu. Emang mau dijual berapa duit? Ditawar. Pas begitu pura-pura ditawar. Senapan 70.000. Mahal amat katanya gitu. Udah gocap lah gitu, kata yang pura-pura nawar. Baru segitu pun sama. Jangan segitu mah 70.000, kata gitu. Baru begitu baru saya tunjuk. Bahasanya saya kasar juga. Haram jadah lu, gitu bahasanya. Udah gua tolongin lu malu-maluin gua lu. Gitu. Nah, udah tunjuk sama saya lalu langsung. Nah, di situ pada digebugin. Itu digebugin, udah diinjek. Udah gebugin. Memang di situ dekat pusen. Ada yang ditakol pakai kampak. Ya itu. Nah di situ pun udah nggak bisa bangun-bangun acan. Penuh sama darah. Dari muka sampai yang kelihatan mukanya merah semua. Nah, begitu ini senapan dimasukin ke mulutnya. Untungnya kagak ada mimisnya. Nah, lalu bangun. Pulang dia termasuknya. Untungnya enggak masuk ke pengurus gitu. Urusannya sama yang punya inilah keluarga gitu. Warga lah gitu. Nah setelah itu pulang. Pas begitu nggak bisa nyebrang, pulang pun pingsan lah di seberang, masih daerah Kampung Jati, mau nyebrang ke Tajur. Nah, baru rame di situ. Ini kenapa mungkin kan begitu. Ngejoprak orang namanya, pingsan, nggak bisa bangun. Datang mungkin keluarganya gitu, dibawalah ke rumah sakit. Lalu mungkin kan ada yang bilang saya berhenti di warung. Itu pun hampir-hampir saya mau digerebek ke rumah. Disangkanya berantem. Nah gitu. Nah, begitu kira-kira mendengar namanya dia mah ke rumah sakit, ya kira-kira mangsa kena jam 6-an lah, pas maghrib jatuh gitu. Ada tukang bakso keliling
ke situ, mungkin ke daerah Tajur yang namanya si Jangkung dulu. Dengar kabar saya, waduh, kemarin yang pada digebugin di sini meninggal di rumah sakit. Lalu kaget saya pun sama, waduh ini bahaya ini saya di rumah, kan gitu. Bahaya ini di rumah gitu. Nah, bahaya di rumah ini, bisa bahaya saya dianggap sebagai penadah bila mana dia sampai koma. Mungkin keluarganya pun akan nuntut gitu maksudnya, karena saya yang nyomot bahasanya gitu dari rumahnya. Nah itu akhirnya saya mau pergi, nggak boleh sama tetangga saya, masih saudara saya ya, sekarang mungkin udah almarhum kan begitu, yaitu disebut Pak Usman Padilla, masih zaman ada. Mungkin kali ya Pak Haji Wirta pasti kenal lah gitu sama Pak Usman Padilla gitu. Itu masih zaman ada. Nah lama kelamaan sampai namanya kedua hari kemudian Ustadz Abidin ada panggilan pengajian, yaitu ke daerah Tajur. Dengar kabar lagi, iya kata yang kemarin pada digebugin katanya meninggal di rumah sakit. Nah di situ pun saya udah terasa kaget saya. Nah lalu saya berangkat. Saya pun sama berangkat. Berangkatnya kemana? Yaitu ke daerah Garut. Saya mau berangkat pun dengan rasa ketakutan. Saya takut dia meninggal. Berangkat saya, cuman alhamdulillah saya dikasih sadar. Kenapa tiba-tiba saya berangkat ke Garut? Saya bawa-bawa buku Kudul Juman, yaitu yang masih warna kuning, yang ada tanbihnya kan gitu. Sebelum saya nyampe namanya ke terminal, untungnya saya punya kenalan di daerah Panunggangan, yaitu Garut, yang pernah suka ngirimin perabotan ke rumah, misalkan seperti sodet-sodet ya, irus lah itulah. Pergilah saya ke rumah dia, nanya-nanyain gitu. Naik ojek saya di rumah sakit ke daerah Panunggangan, nyampe lah di situ.
diantarlah ke situ. Dikasih saya namanya waktu itu amalan ngebet dari Al-Quran. Nah, dari situ lalu saya suruh tirakat, suruh puasa, yaitu ke daerah Garut, yaitu disebut namanya Godog, Kampung Godog, yaitu makom Kanjeng Rohmat Suci, yaitu yang disebut namanya Kian Santang. Itulah. Setelah itu barulah saya di situ di makom pun sama, ada musolahnya. Saya puasa di situ. Itu pun sama teguran buat saya. Karena saya waktu itu jarang mengamalkan, kadang-kala diamalin, kadang-kala enggak. Karena pemimpin saya dari Kampung Jati udah pindah ke serius. Nah, tiba-tiba saya bertirakat di situ. Apa yang saya minta? Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Hanya Engkau lah ya Allah yang bisa mengusik kembalikan, yaitu kita orang lah ya. Hanya Engkau yang bisa menghidupkan kembali. Kalau sampai namanya aja tibanya waktu itu, lah saya juga akan terjerat kena pasal. Dan kenapa tiba-tiba saya udah 5 hari udah kehabisan biaya, memang gak punya duit. Karena saya bawa itu duit cuma 25.000 peribahasanya. Begitu yang biasa ngirim perabotan ke rumah saya, dia berangkat ke Parung. Dikarenakan merasa saya nunggu-nunggu namanya salin nggak bawa salinan gitu. Begitu saya sampai nama jalan kaki dari Godog sampai ke daerah Panunggangan, yang dari Parung nyampe ke makom Kanjeng Rohmat Suci. Istri saya nitipin duit sama pakaian. Ternyata yang ngirim itu nggak ketemu dengan saya. Saya mah di rumahnya, dianya nyampe dari Parung ke makom Kanjeng Rohmat Suci, yaitu di Godog.
otomatis kan saya juga lagi digodok kan gitu. Begitu titipan saya duit bersama salinan, pakaian dititipin sama yang suka ngimamin. Begitu dia datang namanya yang ketitipan duit namanya sama bini saya beserta pakaian, saya lagi ada di rumahnya. Begitu dia nyampe ke rumahnya, ketemulah sama saya lah dimaki-maki di situ. Bahasanya saya mah capek-capek nyampe ke sono naik ojek sampai jatuh-jatuh. Malahan ente mah ada di sini. Kalau bahasa kasarnya saya mau dimaki-maki lah gitu. Udah saya titipin katanya di penjaga. Padahal bukan penjaga, yang suka ngimamin itu tamu juga. Tamunya Kanjeng Rohmah Suci. Waktu itu mengakui dia itu orang Cianjur gitu. Begitu nyampe lagi saya ke sono ke makom. Apa dinaikin ojek. Ternyata titipannya kagak ada. Orangnya pun nggak ada. Otomatis dibawa sama dia, dibawa kabur sama duit-duitnya. Itu bukan penjaga, tamu juga. Itulah teguran saya yang luar biasa. Begitu sampai namanya udah mencapai ke 6 hari, dapatlah impian di situ. Pas pisan di dalam impian itu ada bayangan. Ini bukan cerita, kisah nyata yang dapat saya rasakan. Itu. Mimpilah di makom saya untuk ke-6 harinya. Tengah malam saya mimpi. Ceritanya pas pisan lagi bikin meja, ada anak saya di dalam impian. Saya suruh beli rokok. Ternyata ada lebihnya 5.000 perak. Dulu mah gede dah 5.000, super masih zaman 2.500. Satu bungkus super tuh 2.500. Kembaliannya duitnya 3.000. Kembaliannya yaitu 5.000. Bahasa anak girang bener, sampai tidur-tiduran, gelatak-gelitik girang gitu. Tahu-tahu itu kenapa ada di impian itu ada papan nempel di paku.
ada paku lah nempel di papan gitu. Saking girangnya, saking bungahnya anak saya itu diupain duit 5.000 sama saya, sampai girang bener. Tahu-tahu dia kena paku, nempel itu paku masuk ke dalam dadanya. Paku sama papannya. Jadi kayaknya paku itu di papan nempel bener, kena pas dadanya gitu. Itu di impian. Begitu tengah malam saya turun dari makom, saya mau pulang. Adalah kira-kira namanya jam 5-an mah, itu saya mau pulang. Ya itu kan nyamperin saya ke juru kunci. Itu ditanyalah saya begitu, assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Tuh juru kunci itu Pak Haji, pas pisan di bawahnya makom Kanjeng Roma Suci. Ada apa emangnya? Saya mau pulang apa? Kenapa mau pulang? Nggak enak pikiran saya. Saya mimpi anak saya kena paku. Kata dia, ngapain kudu pulang, itu mah bagus. Namanya paku mah namanya sebutnya nggak paku, pakem. Nah, lalu saya balik lagi, naik lagi ke makom, saya nginep lagi. Itu sampai 8, ke 9 saya pulang. Pulang pun bingung, saya nggak punya ongkos buat pulang. Itu waktu itu makan boro-boro namanya HP, nggak punya HP saya, belum, kayaknya belum timbul HP gitu. Lalu saya pulang, saya pun sama, sampai minjem duit, anggaplah minta lah gitu, minta ongkos ke juru kunci. Ya yang suka namanya mimpin tawasul gitu. Nah itulah sejarahnya. Kenapa sampai dikasih tahu namanya itu? Saya pun sama, baru tahu namanya kegodong. Nah itu sejarahnya Kian Santang yang disebut namanya makom Kanjeng Roma Suci. Itu yang disebut namanya Islam Nunggal kan gitu. Pertamanya ada Islam. Yaitu putranya yang Prabu Siliwangi, Kian Santang itu putranya. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah sampai ke rumah, setelah seminggu kemudian di rumah, lalu saya ketemu di perjalanan sama yang pernah digebugin, yang pernah kedengarannya udah meninggal. Tuh itu perjalanan seolah teguran buat saya. Alhamdulillahirobbilalamin, bisa hidup lagi. Makanya sekarang juga sama, dipanggilnya juga panggilannya si hidup. Nah itu udah.
Lima barangkali ikhwan dan akhwat ingin memberi tahukan dan ingin mendengarkan. Itulah tegurannya yang jarang mengamalkan. Itulah itu. Maka kan waktu itu mah memang saya kadangkala suka ke sono, ke sini, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, jadi bulak belok bahasanya. Dan mudah-mudahan untuk sekarang maka alhamdulillahirabbil alamin saya bisa dipertemukan dengan para ikhwan. Dan alhamdulillah sampai bisa ada di Parung lagi pun saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umsikum bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.